debata na suhurung siang saluhut naroha di mana mengaramoti hati-hati luhur pikiran munabit di bagasan Kristus Yesus Tuhan tadi. Amin. Oras mari kita saluna. Amanginang ada di debata nagari cerita di pasaran tasadarion tersurat Mei di Rom itu lalu ayat 26 1 ayat 20 di bahasa Indonesia Roma 8 ayat 26 sampai ayat 30. Puja nama kita soron marinok alai nangton digi diurupi dohita ihagaliote ailang tawoto manang aha natama sidang idoota gali ihot di ido hita marhite hata na hinoihon nasotakas hinatahon alai diboto sita darohaido na kinarohau nito di ay marguru tulo moni rohani debatado pangotihon na yaka nabali alai taboto do saluhut na do manupak tunaringgan yaka nama kolong niroha di debata aka najinuna sian tahinahian ay aka natinadanahian ido ditodo asa gabe tudus nasida tu pangalahu ni anak naik asa imana na parjono tubuh sian torok anggina jala akan nautilodona ido dijo jala najinona ido di Victoria jala akan naupinitorana ido di pasangan isima sahana tobi piningguta panupak di debata yang kana piningilina karya Allah bagi orang atau umat yang dipilihnya. Awakinan tarikot tu pemilitun di debata pemilihan Allah ini menjadi hal yang sangat istimewa tentu bagi bangsa atau orang yang dipilih Tuhan. Bayangkan kalau kita dipilih dari sekian banyak, atau kalau kita sedang bertanding dan kita yang dipilih untuk menjadi pemenang, tentu hal yang begitu menggembirakan ada di hati ini. Kita akan selalu bersyukur moliate kamu nang, moliate ngayi kita, moliate. Jadi ada rasa suka, ada rasa senang yang begitu besar terhadap orang atau bangsa yang dipilih Tuhan. Israel sudah terlebih dahulu merasakannya. Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemanggil bangsa-bangsa lain. Dan kemudian kita juga merasakan bahwa kita dipilih Tuhan. Melalui Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Alaya lagi kumpulan mahita tadi waktu pemilih di debatawon ada satu hal yang harus kita antisipasi tentang kegembiraan sebagai orang yang dipilih. Kalau Israel dulu begitu gembiranya dia dipilih oleh Tuhan, justru itu membuat dia lupa untuk mengoreksi diri, sehingga dia terlalu banyak memberitakan tentang sukacitanya sebagai orang yang dipilih. Ibawa nasida hamilo bangsa na pinili di debata. Kami adalah bangsa yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Kami adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kami adalah bangsa terbaik yang diberkati Tuhan. Tidak ada bangsa lain yang dicintai Tuhan selain kami. Iba terus dihamburkan bangsa Israel sehingga dia menjadi anti kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa Samaria bahkan dia kucilkan. Dia jijik atau tidak mau duduk dan bertemu dengan bangsa lain. Dia mengutuki bahkan sampai memusuhi bangsa lain. Karena begitu
puncaknya kegembiraannya yang begitu besar terhadap pemilihan Tuhan di dalam dirinya. Sehingga ketika kegembiraan itu melampaui batas, maka yang terjadi adalah dia lupa untuk melihat bahwa siapa dirinya. Dia lupa di tengah-tengah kegembiraannya, dia lupa mengkoreksi apa dan bagaimana dia hidup. Sehingga dosa-dosa yang dia lakukan tidak dia lihat, tetapi yang selalu dia bangga-banggakan, aku dipilih Tuhan, aku dipilih Tuhan. Tapi tanpa sadar dia menghidupi kehidupan yang tidak menunjukkan hidup yang dipilih Tuhan. Dan itu juga bisa terjadi pada masa kita hari ini. Begitu bangganya kita dengan kekristenan, begitu bangganya kita dengan Yesus Kristus yang melepaskan kita dari dosa, begitu hebatnya kegembiraan kita karena Yesus Kristus menjadi kekekalan kepada kita, sampai kita lupa mengoreksi diri kita. Apakah saya sudah menunjukkan hidup sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Amannya puasa itu bahas karena memang akhir-akhir ini kehidupan kita memang harus menuntut lebih banyak mengoreksi diri dan melihat apakah diri kita sudah sesuai dengan kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Stop untuk menyampaikan kegembiraan atau kekhususan hidup kita sebagai orang yang dimenangkan oleh Kristus. Berhenti sejenak untuk mengabar-abarkan itu kepada orang lain. Tetapi mari kita pakai momen ini dulu untuk lebih banyak melihat kehidupan diri kita dengan jujur. Sudah seperti apa kita hidup sebagai orang yang dipilih Tuhan. Kuasa udok sama dia mengingat karena mungkin yang kada tua-tua nanti 50 tahun, 30 tahun yang lalu, begitu banyak hal yang bisa membanggakan dari kita orang Kristen dan orang Batak. Begitu banyak hal yang ketika orang lain tahu kita orang Batak, kita begitu senang, begitu percaya diri, karena memang banyak hal-hal positif yang dilihat orang dari orang Batak dan yang dilihat orang lain dari orang Kristen. Kalau orang lain tahu bahwa itu orang Kristen, dia langsung kasih hormat itu. Dia langsung jaga sikap, dia langsung batasi hal-hal yang tidak baik karena itu orang Kristen itu susah itu digoda. Orang Kristen itu orang yang hebat-hebat itu punya karakter itu. Orang Kristen itu orang-orang sungguh orang bertuhan itu. Orang-orang Batak itu punya etika yang luar biasa itu. Orang-orang Batak itu punya moral yang kuat itu. Itu ada 50 atau 30 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita melihat hari ini, apakah kebanggaan kita sebagai orang Kristen, apakah kebanggaan kita sebagai orang Batak masih melekat sampai hari ini? Saya rasa kita harus jujur bahwa justru sekarang berbalik. Begitu banyak hal yang membuat kita malu, bahkan membuat kita seakan-akan tidak berani lagi mengungkapkan identitas kekristenan kita atau identitas kesukuan kita, karena banyaknya hal-hal yang memalukan yang sudah terlihat dengan terang benderang di kehidupan hari ini tentang kekristenan dan tentang identitas kita sebagai orang Batak. Pasti tidak semua mengikuti. Saya juga hari ini mau sedikit lebih membahas hal-hal yang terjadi, bahkan hal-hal yang terlihat tabu atau tidak enak untuk dibicarakan. Saya akan bicarakan dari mimbar ini tentang bagaimana hal-hal yang di luar nalar kita terjadi hari-hari ini. Kita lihat berita, ada seorang ibu membunuh 2 orang anaknya. Dari itu bunuh diri. Sebagai seorang ibu, tentu itu tidak mungkin dilakukan, tetapi faktanya itu dilakukan.
membawa anak SD ke rumahnya, laki-laki anak SD, lalu dia serahkan kepada suaminya untuk disodomi. Itu hal yang tidak mungkin sebenarnya di luar nalar terjadi, tetapi faktanya itu terjadi. Ada seorang bapak yang istrinya bekerja ke luar daerah, merusak putrinya yang masih kecil, sekitar umur 7 tahun dan umur 5 tahun, putri kandungnya, dan bahkan dia izinkan juga dirusak oleh temannya. Banyak hal-hal yang terkesan tabu untuk dibicarakan, tetapi kita harus lihat itu fakta yang terjadi hari ini, dan itu tidak terjadi kepada orang-orang di luar Kristen dan Batak, tetapi itu sudah sangat terjadi banyak di diri kita yang mengaku Kristen dan berasal dari suku Batak. Lihatlah betapa runtuhnya kecintaan yang selama ini kita gambarkan atau kita tunjukkan ketika kita mengetahui ada hal-hal yang demikian terjadi. Tentu kalau ini terjadi hanya kepada 1-2 orang sekali dalam 5 tahun dan lain sebagainya, mungkin ini bisa menjadi hal yang khusus atau tidak terlalu dipikirkan. Tetapi hampir setiap hari ada berita-berita begini, dan entah kenapa hari ini orang Batak begitu banyak terseret ke dalam kasus-kasus yang demikian. Banyak, tidak hanya 1-2 orang, sehingga ini perlu untuk dibicarakan, sehingga ini perlu untuk disampaikan. Artinya mainan seperti yang saya katakan tadi, mari sejenak kita berhenti dengan kebanggaan kekristenan kita, berhenti dengan kebanggaan budaya kita. Hari ini mari kita jauh melihat lebih dalam bagaimana dan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mengapa bisa kejahatan-kejahatan yang demikian beratnya, besarnya terjadi di orang-orang yang mengaku dipilih oleh Tuhan. Tentu kita lihat perbedaan zaman. Kalau zaman dulu hal yang dari luar punya batasan untuk masuk ke dalam. Secara kekristenan punya fondasi yang kuat. Di luar dari kekristenan, ajaran-ajaran apapun itu mungkin berusaha masuk, tetapi ruang-ruangnya tidak banyak sehingga tidak terlalu mempengaruhi. Secara budaya pun demikian. Nilai moral dan etika yang dihidupi oleh orang Batak itu dijaga kuat. Budaya-budaya lain itu tidak terlalu bisa masuk karena saking kuatnya dan rapatnya budaya-budaya Batak itu memagari semua orang Batak. Tetapi kita lihat hari ini tidak ada lagi pagar, tidak ada lagi batas, dan itu memang sudah tuntutan zaman hari ini. Zaman kita hari ini memang mau menghancurkan tembok, mau menghancurkan batas sehingga semuanya akan bercampur dan bisa masuk. Kita dengan nilai-nilai kekristenan kita, tetapi lihat begitu kita menggenggam handphone kita, maka semua nilai-nilai ada di sana. Kita orang Batak dengan nilai moral dan etika yang kuat, ketika kita memegang handphone kita, semua nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika ada di sana. Tidak hanya nilai-nilai moral dan etika suku kita, semua masuk di sana dan kita nikmati, kita terima. Diterima anak-anak kita, diterima kita sebagai orang tua, diterima orang yang lebih tua dari kita. Semua sekarang tidak ada batas dan tidak ada pagar. Semua dihadapkan kepada diri kita untuk kita lihat dan kita nikmati. Amanah, itulah bahayanya zaman sekarang. Sehingga siapapun, kalau kita melihat jijik dengan dosa-dosa yang atau kejadian-kejadian yang saya sebutkan tadi, atau berita-berita yang ada di media massa
istri membunuh suami, suami membunuh istri, anak dimatikan, lain segala macam, rusak semua. Ingat, kalau kita jijik hari ini terhadap dosa-dosa dan kenyataan itu, kita pun berpotensi untuk melakukan atau jatuh ke dalam hal yang demikian. Itu keadaan kemanusiaan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya tidak jatuh kepada hal-hal yang mengerikan demikian. Percayalah, saya yakin apapun diri kita terhadap bahwa saya orang baik, saya orang benar, saya tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang demikian. Selama kita manusia, potensi untuk terjebak dalam hal-hal yang demikian adalah mungkin. Sehingga hari ini kepada kita harus diberitahukan bahwa kita mungkin bisa jatuh ke dalam hal yang demikian. Kita lihat semua dosa-dosa itu berada di mana? Di semua level. Mulai dari orang yang tinggal di korong-korong, mulai orang yang berpendidikan, bahkan orang yang kita anggap di tempat yang paling mulia, jatuh ke dalam dosa-dosa yang demikian. Tidak usah muluk-muluk, pendeta beberapa bulan ini ada yang dikabarkan juga melakukan dosa-dosa yang demikian. Tidak usah jauh-jauh, orang yang bergelar pendidikan yang luar biasa jatuh ke dalam hal-hal dan dosa-dosa yang di luar nalar. Jadi semua kita punya potensi untuk jatuh ke sana. Sehingga tugas kita hari ini apa? Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, kamu tidak bisa benar dan baik dengan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memastikan dengan akal dirimu sendiri bahwa kamu akan tetap berjalan sampai akhir dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Kamu tidak bisa memastikan dirimu tidak jatuh ke dalam dosa-dosa yang begitu menjijikkan dan menghinakan itu, jika dengan diri kita sendiri. Kalau Nabi Muhammad tadi mengatakan saya buju sahatu buju ningolu, itu keinginan semua manusia, itu tantangan semua manusia, bahwa memang Tuhan menginginkan kita berada dalam kebenaran sampai akhir hidup kita. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang bisa kita lakukan, bisa terjadi di kita dengan diri kita sendiri. Karena apa? Karena percampuran semua hal itu mempengaruhi diri kita. Kita lihat banyaknya peluang-peluang yang ditawarkan hari ini. Kemudian kita tergiur, kita tidak lagi bijaksana melihat peluang itu. Kita masuk ke dalamnya. Kita tahu ada banyak kesalahan di sana, tetapi kita tetap masuk. Kemudian kita hancur. Banyak sekarang keluarga hancur karena tidak bijaksana melihat peluang yang begitu banyak tanpa batas, bahkan sampai mengorbankan keluarga, anak dan istri. Tidak peduli mau makan anak dan istri dan segala macam. Satu peluang itu takut hancur dan lain sebagainya. Anak-anak kita harus tahu dan jujur. Anak-anak kita dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan ini pun sangat berpotensi bakalan menjadi pelaku kejahatan yang membuat kita malu. Kita tidak bisa melihat itu dengan kekuatan dan daya pikir kita sendiri. Kita tidak bisa menjamin anak-anak kita itu betul-betul jauh dari kejahatan dan lain segala macam. Karena pekerjaan dunia saat ini Amina memang sudah luar biasa. Dia bisa membuat jahat manusia tanpa manusia itu sendiri sadari bahwa dia sedang diajak untuk menjadi jahat. Anak-anak kita sudah memegang, dia mengakses semua informasi dan itu bahaya. Tetapi mau tidak mau memang tuntutan zaman sudah seperti itu hari ini. Dari sinilah kita mau diingatkan bahwa jangan gunakan akal dan pikiran diri kita sendiri. Ada yang kamu butuhkan, ada yang kita butuhkan.
supaya keganasan hari ini tidak menghancurkan kita dan membuat kita malu. Ada yang kita butuhkan. Tapi apa yang kita butuhkan? Kalau dari kita akan mengatakan, Naiman ya, aku membutuhkan ini, aku membutuhkan ini, aku membutuhkan ini, aku membutuhkan uang supaya anak-anakku seperti ini, seperti ini. Aku membutuhkan relasi supaya aku bisa seperti ini, seperti ini. Tetapi hari ini Paulus mengatakan, kita itu berada dalam posisi terkadang kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Itu Paulus bilang di ayat 26. Kita ini bisa tidak tahu apa yang kita butuhkan. Paulus itu menuai kita apa yang kita butuhkan. Mungkin kita punya jawabannya, tetapi Paulus katakan itu belum tentu yang paling kamu butuhkan. Kita lemah dalam melihat apa kebutuhan kita. Agak poinnya susah bahasa di Paulus. Tetapi Paulus mengatakan bahwa manusia itu lemah untuk memastikan perjalanan hidupnya aman dan baik. Manusia itu tidak punya kemampuan. Bahkan manusia itu sendiri terkadang tidak tahu apa yang dia butuhkan. Sehingga hari ini Paulus mengatakan ada peran lain yang harus kita terima pekerjaannya di dalam hidup kita. Jangan hanya pekerjaan akal dan pikiran kita yang kita kedepankan untuk memastikan perjalanan hidup dan keluarga kita berada dalam kebaikan, jangan. Tetapi ada satu yang juga berperan dan bekerja untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita itu. Kalau kita tidak tahu apa yang kita butuhkan, ada roh Allah yang senantiasa meminta kepada Tuhan tentang apa yang kita butuhkan. Jadi, Arun Muhammad berdiri di batang batu dari bagasan kita yang memanggil kita selalu, yang memberikan permintaan kepada Tuhan terhadap apa yang kita butuhkan. Jadi mau tahu memang yang paling kita butuhkan bukan hal-hal yang terlihat, tetapi adalah hal-hal yang justru tidak terlihat. Kalau kita bilang materi, kalau kita bilang sesuatu bentuk dan lain segala macam yang kita butuhkan, tetapi roh yang tidak terlihat ini saya pasti meyakinkan dia meminta kepada Tuhan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Kekuatan, kebijaksanaan, hasabaru, habaitul miroha, doa karena asli. Ido nabari perlu asal nang mereu kita tugagasan dosa na sonan. Kudo lagi. Yang paling penting itu adalah hal yang tidak terlihat, dan itu dimintakan oleh Allah kepada kita. Tidak uang, walaupun uang itu betul-betul penting, tetapi bukan itu yang paling kita butuhkan. Tidak hal-hal yang terlihat, tetapi kita ini butuh hari ini kesabaran. Kita butuh hari ini kebijaksanaan. Kita butuh hari ini kerendahan hati. Kita butuh hari ini hati yang mau mengasihi dan lain segala macam. Itu semua dimintakan oleh Roh supaya ada dalam diri kita. Ala pangiduan itu anak bui berpikir gudang sebelum dia melakukan atau ketika dia digoda untuk jatuh ke dalam dosa. Itu amanah. Lihatlah bahwa tidak ada pikiran kita ternyata yang meminta kepada Tuhan, tetapi Roh Tuhan pun memintakan banyak hal kepada kita, sehingga kita harus mau dengan rendah hati melihat bagaimana Roh Tuhan itu, merasakan bagaimana Roh Tuhan itu menghadirkan banyak kebaikan di dalam diri kita, dan mau menghidupi di tengah-tengah beratnya serangan dan tekanan hari ini yang mau membuat kita jatuh ke dalam dosa. Semua itu namanya di bagasan kitab Roma Sonari. Kitab Roma ini juga orang-orang Kristen pada saat itu
baru bisa kembali ke kota Roma. Setelah mereka lama tidak bisa tinggal di Roma, akhirnya mereka diizinkan kembali masuk ke Roma. Paulus mengingatkan, kamu tinggal di tempat yang begitu banyak godaan. Kamu akan melihat hal-hal yang dilakukan orang lain begitu keji dan begitu memalukan. Tetapi satu hal, kamu jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian, kata Paulus. Jangan sampai terikut-ikut, jangan sampai tercampur bau, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk, kalau episode kita tadi mengatakan, untuk menjadi bangsa yang imamat dan kerajaan. Kalau hari ini Roma Paulus mengatakan kita dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan anak tunggalnya. Jadi Tuhan sedang memberikan karya yang begitu besar kepada kita, yaitu kita ingin diserupakan dengan anaknya Yesus Kristus. Kita ingin dibawa bersama, memiliki hak bersama seperti hak Yesus Kristus, yaitu kekekalan. Demikian juga kita dipersiapkan untuk kekekalan. Jadi mana dia beabanginan hama olon, mana dia tekanan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Satu hal yang harus kita ketahui, saya orang yang dipilih Tuhan. Tuhan dan Roh atau Roh sedang bekerja bagi saya untuk melindungi saya supaya tidak berdosa, untuk menguatkan saya supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah pekerjaan Roh di dalam kehidupan kita. Saya untuk diperbaiki kita, asal unak kita pada berbagai dosa. Saya tahu kita tidak bisa tidak jatuh ke dalam dosa. Kita pasti akan jatuh ke dalam dosa. Hanya saja panggilan-panggilan Roh itu jangan sampai kita abaikan. Jangan sampai membuat kita nyaman dalam dosa-dosa kita. Jangan sampai membuat kita menjadi serupa dengan hal-hal yang memalukan yang kita ucapkan atau yang kita sebutkan tadi. Untuk itu, amanilah, ketahuilah, hari ini zaman begitu jahat, waspada, jangan terlalu percaya diri dengan dirimu sendiri, dan jangan terlalu yakin dengan kekuatanmu sendiri. Kamu tidak mungkin bisa lepas dari zaman yang begitu luar biasa itu dengan kekuatan sendiri. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan, aku sudah memilih, Rohku ada bersama-sama denganmu. Maka jalanilah kehidupan itu dengan tuntunan dari Roh Allah tersebut. Apapun tekanan, apapun kesulitan, kita pasti akan dimampukan oleh Roh Allah tersebut. Jaga diri kita sebagai orang-orang pilihan Allah, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Mulia tema Tuhan di mata Jehovah, di persoalan nami saudariolo di hadam na nau sa Tuhan. Tuhan tutu mei budak na naik sa lupan nami di bagasan perjalanan di mulu nami garupa sadasada. Budak katantangan duhuk budakan nabui mampai kami olan siako. Bui mampai kami pada butuh bagasan dosa, bahkan dosa nari aliyoko. Alam itu adalah mata Jehovah, ubutuh kami udah keterbatasan nami, ikut hagalil nami, posrohan Tuhan, manupak doho di perjalanan di bulu nami makita itu dini, disumbui hotok tong rohanan, asa manang dia Tuhan, akan naik menaik kami daus siapko. Ada tok-tok utang yang kami panggoran itu ini. Asa situ Tuhan, pada kami diri kami, siang akan ulawan, nabui mampai rumah hadirin nami, sohon halak na pilihmu mati anak Tuhan Yesus Kristus. Atau Tuhan di mata Jehovah saya ajari hari, saya kami diganut tiki diganut ingat. Asa situ Tuhan olah tuhoku parsigan tukok kami diri kami.
do keluarga inamadalani parduan nalibin. Tuhan di bagasan sadariyo kuda akan narikot di bagasan mulunan itong-atong ng keluarga nang bisa tunduk na Tuhan. Lumubi pingot kami Tuhan tiyak karungan namin na marsay. Tupahin man na sila sa lulong na Tuhan makilin hamaluman na siya po. Asa situtu buhay marlas birohaan. Buhay marlas birohaan keluarga. Marnida si Rohani Bakide Hamalumon na pinasahamin. So muli ng Tuhan ay matataguba Morutulong jupang nuayan siyakan na ibagasan hamaw manang parukilon. Mungkin alani ekonomi o soalan Tuhan ay matataguba mangasi mamuliar kasudin daun nadinggan ng batu pahami matutut kira dua tangan nabi. Marpartui masa dulu Tuhan asabui Tuhan urusan angka hamaulo di ekonomi bui tuk angka narikon di tonga-tonga di keluarga nabi. Tuhan dibata Jehovah sumodilang diak kapat kirimon nabi na asli diganung sihon diak ke keluarga diganung sihon diangka ruas di kuliah diangka dianakon sumodi nang disingon diangka na dua-dua dirokapnya kaya akon Tuhan dibata Jehovah koma namanya jalan oma Tuhan napasauton siyo miroha sa luas di kuliani asaga adalah siyo anabi lau mabuzi masa nampong warmo na bari Tuhan ragan dobean kanarikot di bagasan murunan salitu nego masa kami magbo koma namanupa na lingkan nauni igarung murunan itu udah itu Tuhan sibata dakuo Tuhami iya nanay si Panginoon na alebos ko anan ito bangiludo ganuntot dinalibin ko alali Tuhan ujat po kami mas keoleo kumalhiti Panginoon ito dinalibin asa situtu buhay doon tinggan jalan kumparto ng manirohan kami madalani turunan Tuhan di mata Jehovah di kudiam di agalibin forman isudia kapatubasyon na Toktong Tuhan di mata Jehovah mana marundia Dumubi di partikian na jonokon di kema keluarga. Itu baik Tuhan manabego nakka puhal nauli buhal nadinggan bisa lubut akka keluarga. Buy akka keluarga lamar si hakolongan. Buy akka keluarga lamar tuluhan hapor siya po. Alali Tuhan di mata Jehovah oma na patuluson utaw kema keluarga itu. Bila siroha dalam masuk-masuk satu dua kemudian naman berkotisan. So mali itu ada batas kuas dia kan kategori yang pulau di tengah-tengah di kuliah mon, ibu mau pasal kami Tuhan. Oh anak kandungan kami di nomor saw di Galuh, pertemuan di kuliah maka di Roman. Jadi jadi satu Tuhan. Udah Tuhan kedusanan, udah nak ajar-ajar naung sana kebaikan. Tuhan dibata Jehovah, masih baru satu masa dulu saya sama dosanan kalau tok-tok patu rumah ini asal yang badan si kami Tuhan kedusa na melakukan mati dia anak Tuhan Yesus Kristus kuasa tarima dan yang nanyon amin. Nama kita kalau kita saluta kepada lima pilihan mari dimainkan